Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Inggris menjajah Indonesia. Inggris pertama kali terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia pada abad ke-17, bersaing dengan Portugis dan Belanda. Kedatangan Inggris di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari misi perdagangan hingga kolonialisasi langsung di beberapa wilayah. Namun Inggris tidak memiliki kontrol penuh di Indonesia seperti Belanda, karena Indonesia pada waktu itu terbagi menjadi berbagai kerajaan yang saling bersaing satu sama lain. Pada tahun 1795, terjadi perubahan di Belanda. Muncul kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Perancis, yakni liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Perancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda. Raja Belanda saat itu, yaitu Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda dikuasai Perancis. Belanda menjadi bagian dari Perancis, dan dibentuk pemerintahan baru yang dinamakan Republik Batav. Republik Batav dipimpin oleh Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Raja Willem V mengasingkan diri ke wilayah Inggris, dan ditempatkan di kota Kew, oleh pemerintah Inggris. Raja Willem V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan nama Surat-Surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda, menyerahkan wilayahnya kepada Inggris bukan kepada Perancis. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Perancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Kebijakan utama Perancis waktu itu adalah untuk memerangi Inggris. Oleh karenanya, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia Belanda, Indonesia, yakni Herman William Daendels. Beberapa tugas utama yang diberikan kepada Daendels antara lain: memperkuat pertahanan militer, reformasi administrasi, dan perbaikan infrastruktur. Selama 3 tahun masa pemerintahannya, Daendels menerapkan berbagai kebijakan yang berdampak besar bagi Hindia Belanda. Masa pemerintahan Daendels berakhir pada tahun 1811, ketika ia dipanggil kembali ke Belanda. Posisi Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pemerintahan Willem Janssen di Hindia Belanda, Indonesia, cukup singkat, yaitu sekitar 6 bulan. Masa pemerintahan Willem Janssen di Hindia Belanda, dimulai pada tanggal 15 Mei 1811 sampai 18 September 1811. Sebelum memerintah Hindia Belanda, Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811 sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Ketika memerintah di Hindia Belanda, Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels. Namun beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles, yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga, dan menyerah di Tuntang, Semarang.
Pengalaman pahit Jansen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Untuk kedua kalinya, ia harus menyerah kepada Inggris. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris, ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang, yang ditandatangani pada 18 September 1811. Dengan menyerahnya Jansen kepada Inggris, maka berakhirlah masa pemerintahan Republik Batav di Hindia Belanda. Setelah adanya kapitulasi Tuntang maka kekuasaan Inggris di Hindia Belanda pun dimulai. Wilayah Indonesia menjadi jajahan East India Company atau disingkat EIC, Badan Perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India, yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Pada tanggal 18 September 1811, Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasa di Hindia Belanda. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Untuk menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip berikut. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, berbeda dengan Daendels yang mengubah kedudukan pejabat kolonial menjadi setara dengan raja-raja Jawa. Pada masa Raffles, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan sebagai bagian pemerintah kolonial, pegawai pemerintahan. Ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Selama pemerintahannya di Indonesia, Raffles mengeluarkan kebijakan-kebijakan di berbagai bidang. Kebijakan Raffles di Indonesia antara lain sebagai berikut. Bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan yang terdiri dari beberapa distrik. Distrik ini terdiri dari beberapa divisi. Divisi merupakan kumpulan dari beberapa desa, dengan tujuan memudahkan pengawasan dan pengumpulan sewa tanah dan pajak. Berikutnya mengubah sistem pemerintahan feodal yang selama ini digunakan oleh masyarakat pribumi, menjadi sistem pemerintahan kolonial barat. Feodalisme merupakan sistem tatanan masyarakat yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan golongan bangsawan. Pengubahan sistem feodal ini mengakibatkan para penguasa pribumi tidak lagi dapat berkuasa dan hanya dianggap sebagai pegawai pemerintahan kolonial. Kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang ekonomi berfokus untuk memajukan perekonomian di Hindia, guna meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Berikut ini adalah beberapa kebijakan Raffles. Pertama, menerapkan sistem sewa tanah atau land rent. Menurut kebijakan Thomas Stamford Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah, maka rakyat Indonesia yang menggunakan tanah tersebut dianggap sebagai penyewa, yang harus membayar sewa dalam bentuk pajak. Kebijakan Raffles berikutnya adalah penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, perbudakan, kerja paksa atau rodi, dan sistem monopoli. Raffles memiliki pemikiran yang cukup modern di zamannya. Menurutnya, jika tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, rakyat akan lebih produktif, dan keuntungan pun meningkat. Desa dijadikan sebagai unit administrasi penjajahan. Tujuannya agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang maka produksi juga akan meningkat, dan hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Pada masa pemerintahannya, kebijakan Thomas Stamford Raffles pada bidang ilmu pengetahuan lebih banyak berfokus pada upaya-upaya untuk memahami budaya serta sejarah Indonesia. Raffles tercatat terlibat pada banyak proyek ilmu pengetahuan. Raffles menulis buku The History of Java. Raffles memiliki ketertarikan yang sangat tinggi dengan bahasa, budaya dan adat istiadat Jawa. Secara garis besar, bukunya menceritakan kehidupan masyarakat Jawa yang penuh keragaman serta keunikan geografis dan budaya. Raffles juga mendukung Bataviaschgenootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, penemuan Candi Borobudur juga diinisiasi oleh Raffles. Saat melakukan inspeksi ke Semarang pada tahun 1814, Raffles mendengar kabar bahwa terdapat bangunan kuno sebesar bukti di tengah hutan Magelang. Ia pun segera memerintahkan Hermanus Charistiaan Cornelius untuk menemukan kebenaran tersebut. Kemudian, benar saja terdapat bangunan besar yang saat ini kita kenal sebagai Candi Borobudur. Bunga bangkai juga ditemukan oleh Raffles bersama Dr. Joseph Arnold, yang dinamai dengan nama keduanya, yaitu Rafflesia arnoldi.
Raffles juga merintis kebun raya Bogor, dan memberikan bantuan penelitian kepada John Crewford, seorang residen Yogyakarta, untuk menyelesaikan tulisannya yang berjudul History of Indian Archipelago. Pada dasarnya, kebijakan Raffles di Hindia Belanda jauh lebih maju dari pendahulunya. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tapi, niat baiknya itu kurang berhasil karena berbagai kendala dan ketidakstabilannya sendiri. Berikut merupakan faktor-faktor kegagalan dari kebijakan Raffles selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Pertama, budaya dan kebiasaan petani sulit diubah, pengawasan pemerintah kurang, dan peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Para petani lebih menghormati raja-raja Jawa atau para bupati dibandingkan pegawai Eropa. Berikutnya, banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa, sebagai pemungut pajak bagi masyarakat. Kepala desa sering menipu masyarakat dengan melebihkan jumlah pungutan demi kepentingannya sendiri. Hal ini semakin memperburuk keadaan masyarakat, tidak seperti yang diharapkan oleh Raffles. Selain itu, Thomas Stamford Raffles juga mengkhianati kebijakannya sendiri tentang penghapusan budak. Segala upaya yang dilakukan dalam memberantas sistem kerja rodi, perbudakan dan juga monopoli jauh dari kata berhasil. Kerja rodi tetap diberlakukan oleh Raffles untuk pembuatan dan perbaikan jalan ataupun jembatan. Raffles juga masih melakukan monopoli garam. Ia menempatkan industri garam sebagai perusahaan negara. Urusan perdagangan dan pendistribusian garam dikelola perusahaan negara. Keberadaan Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan dari Lord Minto, yang digantikan oleh Lord Moira pada tahun 1813. Raffles digantikan oleh John Vendale yang datang tanggal 11 Maret 1816, bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian. Pada 1814, Inggris dan Belanda mengadakan pertemuan di London. Pertemuan ini didasari kemenangan Inggris atas Perancis, yang berada di bawah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Pada saat itu, Belanda adalah negara bawahan Perancis. Pertemuan antara Inggris dan Belanda menghasilkan kesepakatan yang disebut Konvensi London, yang ditandatangani pada 13 Agustus 1814. Konvensi London menyatakan bahwa Inggris sepakat untuk mengembalikan Hindia Belanda kepada Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut baru terrealisasi 2 tahun kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 1816 di Batavia. Dalam proses penyerahannya, Inggris diwakili oleh John Vendale. Setelah mendapat penyerahan wilayah dari Inggris, Belanda kembali berkuasa di Hindia Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.